Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF. Pertama, kenaikan titik didih atau delta TB. Suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uap jenuh zat cair itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Apabila air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, maka air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Karena pada temperatur itu tekanan uap air sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Temperatur pada tekanan uap jenuh zat cair yang sama dengan 1 atm disebut dengan titik didih normal zat cair tersebut. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi dengan kata lain, delta TB adalah titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Kita lihat di gambar yang A, tekanan uap larutan. Itu tekanan uapnya lebih rendah daripada yang B. Yang B itu adalah tekanan uap pelarut murni. Ya, kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap dan disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. Setiap zat pelarut mempunyai harga KB yang berbeda-beda. Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, air yang dicampurkan gula atau garam akan mendidih lebih lama. Yang kedua, digunakan dalam klasifikasi hasil pengolahan minyak bumi. Ini adalah rumus. Kita lihat delta TB, rumus kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB sama dengan KB atau tetapan titik didih molal dikali molaritas dikali faktor Van Hoff. Kemudian nilai TB atau titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut dikali delta TB atau kenaikan titik didih. Untuk keterangan, delta TB merupakan kenaikan titik didih, satuannya derajat Celcius. TB 0 adalah titik didih pelarut, satuannya derajat Celcius. TB adalah titik didih larutan, satuannya derajat Celcius. KB tetapan titik didih molal, satuannya derajat Celcius per mol. M adalah molalitas, satuannya molal. Dan I adalah faktor Van Hoff. Apa sih itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff yaitu angka yang menentukan jumlah partikel zat terlarut dalam muatan elektrolit, dilambangkan dengan I. I sama dengan 1 ditambah N min 1 kali alfa. I yang merupakan faktor Van Hoff, N adalah jumlah ion, alfa adalah derajat ionisasi. Ini dibedakan berdasarkan keelektrolitannya. Untuk larutan elektrolit kuat, nilai alfa sama dengan 1, maka nilai I sama dengan N. Contoh, NaCl kita uraikan menjadi Na plus Cl min. Maka ionnya ada 1 Na dan 1 Cl. Maka di situ ada 2 ion. Jadi nilai I-nya sama dengan jumlah ion. Nilai Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion. Begitupun di contoh kedua, MgCl2 kita uraikan menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl.
Maka di situ ada berapa jumlah ionnya? Jumlah ionnya ada 3. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk larutan non-elektrolit, nilai alfa sama dengan 0. Jadi nilai I sama dengan 1. Contohnya pada glukosa, sukrosa, urea, dan etanol. Semua itu adalah contoh dari larutan non-elektrolit. Maka nilai I-nya sama dengan 1. Kemudian elektrolit ada yang kuat, ada yang lemah. Untuk lautan elektrolit lemah, nilai alfa 0 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 1. Maka nilai I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Ciri-cirinya biasanya pada soal sudah diketahui nilai A, maka itu merupakan nilai elektrolit lemah. Lautan elektrolit lemah. Oke, lanjut. Contoh soal. Sebanyak 108 gram FeCl2 dengan Mr 216 dilarutkan dalam 250 gram air. Jika derajat ionisasinya 0,7, berapakah kenaikan titik didih larutan tersebut? Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per mol. Terus dulu diketahui massa FeCl2 108 gram, kemudian Mr-nya 216, massa air atau H2O 250 gram, kemudian alfa sama dengan 0,5. Yang ditanya apa? Delta Tb. Nih, yang ditanya berapa kenaikan titik didih larutan atau delta Tb. Jawab. Di situ zat terlarutnya FeCl2. Maka N-nya 3 didapat dari mana? Ini kita uraikan. Di sini kita lihat bahwa zat terlarutnya yaitu FeCl2. FeCl2 jika diuraikan menjadi Fe2+ plus Cl-. Maka N-nya sama dengan 3. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Sama dengan 1 ditambah N-nya 3 dikurang 1 dikali 0,7 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 0,7 sama dengan 1 ditambah 2 kali 0,7 1,4 sama dengan 1 ditambah 1,4 2,4. Jadi delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Nih, Kb 0,52. Kemudian kita tahu rumus molalitas yaitu massa per Mr dikali 1000 per V. Kemudian dikali I. Massa tadi kita lihat lagi massanya tadi di soal massa 108 gram. Ya, itu salah penulisan. 108 dibagi 216 dikali 1000 per V. 1000 dibagi V air tadi 250. Nih, V airnya 250 gram. Maka 100 dibagi 216 dikali 1000 per 250 dikali I-nya tadi 2,4. Maka sama dengan 0,52 dikali 108 dibagi 216. Ganti dulu ya, ini 108 ya. 108 dibagi 216
adalah 0,5. 1000 dibagi 250 yaitu 4. Kemudian dikali 2,4 sama dengan 2,496 derajat Celcius. Oke, kita lanjut tentang penurunan titik beku atau delta TF. Temperatur di mana zat cair membeku pada tekanan 1 atm adalah titik beku normal zat cair itu. Adanya zat terlarut dalam air menyebabkan pada temperatur 0 derajat Celcius air belum membeku. Pada temperatur itu, tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari 1 atm. Untuk membuat larutan dapat membeku kembali, temperatur larutan harus diturunkan sampai tekanan uap jenuh larutan mencapai 1 atm. Besarnya perbedaan antara titik beku zat pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Maka dapat ditulis persamaan bahwa delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut dinamakan tetapan penurunan titik beku molal atau KF. Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan garam sebagai cairan dalam pembuatan es puter. Yang kedua, penambahan etilen glikol sebagai zat anti beku pada radiator mobil. Yang ketiga, penaburan garam untuk mencairkan salju di jalan. Kita lanjut rumus penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Delta TF sama dengan TF0 dikali delta TF. Keterangan. Delta TF sama dengan penurunan titik beku. TF 0 sama dengan titik beku pelarut. Kemudian TF sama dengan titik beku larutan. KF adalah tetapan titik beku molal. Dan M molalitas, I faktor Van Hoff. Contoh soal, sebanyak 8 gram zat A dilarutkan ke dalam 200 ml air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF akhir 1,86 derajat Celcius per molar dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol, hitung titik beku larutan. Diketahui massa A, massanya berapa? Massanya 8 gram. Kemudian volume airnya 200. Kemudian KF adalah 1,86 derajat Celcius. MR 40 gram per mol. Apa yang ditanya? Titik beku larutan atau TF. Jawab. Delta TF, untuk mencari TF kita harus tahu dulu delta TF, karena TF rumusnya tadi adalah ini TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Ini salah ya, ini dikurang delta TF ya. Dikurang delta TF. Jadi delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Diketahui tadi bahwa KF sama dengan 1,86. M mencari molalitas sama seperti soal pertama tadi bahwa gram per
mR dikali 1000 per V. Kita lihat gramnya tadi 8, kemudian mR-nya 40, volume airnya 200, jadi 8 per 40 dikali 1000 per 200 dikali I-nya 1. Karena I-nya pada air tuh 1. Nih. Kemudian 1,86 dikali, kita kecilkan dulu. 8 per 40 kita perkecil jadi 1/5. Sama-sama dibagi 8 ya. Kemudian 1000 dibagi 200 adalah 5 dikali 1. Jadi 1,8 dikali 1/5 kali 5 dikali 1. Hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius. Maka TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF0 sama dengan 0 dikurang delta TF-nya 1,86. Maka TF sama dengan min 1,86 derajat Celcius. Oke, bisa pahami ya. Mudah kan? Berikut adalah latihan soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan masing-masing, kemudian dikumpul. Silakan di screenshot dan disalin di buku latihan masing-masing. Demikian penjelasan tentang video hari ini. Semoga kalian mengerti dan bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.